Wah, ini kalimat pembuka yang kuat banget ya. Coba bayangin disandingkan langsung dengan Pramudia Anantatur yang kita tahu adalah raksasa sastra Indonesia. Jadi, ini bukan sekedar pujian biasa. Ini adalah sebuah pernyataan besar yang seolah menobatkan seorang penulis baru di puncak panggung sastra. Nah, klaim sebesar itu datangnya dari sebuah novel, Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan. Di pembahasan kali ini, kita akan coba bedah bareng-bareng. Kenapa sih karya ini bisa begitu mengguncang dunia sastra, baik di Indonesia maupun di panggung internasional? Pertanyaannya kan, apa sih yang bikin sebuah novel dari Indonesia bisa jadi begitu spesial? Sampai-sampai memukau pembaca dan kritikus di seluruh dunia? Yuk kita cari tahu jawabannya. Oke, untuk ngerti kenapa novel ini sehebat itu, kita harus mulai dari intinya dulu. Sebuah kisah keluarga yang kelam, yang gelap, dan nggak terlupakan. Dan percaya deh, cerita ini bakal nempel di kepala kalian. Judul aslinya aja dalam bahasa Indonesia udah menyimpan sebuah misteri. Cantik Itu Luka. Sebuah frasa yang kedengarannya puitis, tapi sekaligus punya paradoks yang dalam. Puitis, tapi di saat yang sama juga gelap dan menyakitkan. Dan judul inilah yang jadi kunci buat membuka dan memahami seluruh isi ceritanya. Jadi, ceritanya itu berpusat pada seorang perempuan bernama Dewi Ayu yang dipaksa jadi pelacur. Ironisnya, kecantikannya yang luar biasa justru jadi kutukan yang diwariskan ketiga putrinya. Karena udah muak sama kecantikan yang cuma bawa derita, Dewi Ayu sampai berharap anak keempatnya lahir jelek. Dan doanya terkabul. Anak buruk rupa itu lahir, dan dengan ironi yang tajam, dia menamainya si cantik. Inilah jantung dari tragedi keluarga ini. Oke, ini emang kisah keluarga yang tragis banget. Tapi, novel ini lebih dari sekedar itu. Jauh lebih besar. Jadi, apa dong yang bikin cerita personal ini jadi terasa begitu epik? Nah, jawabannya ada di sini. Eka Kurniawan itu jenius. Dia pakai kisah keluarga ini sebagai semacam kanvas buat melukis sejarah bangsanya. Luka di judulnya itu bukan cuma luka pribadi para tokohnya, tapi juga cerminan dari luka sejarah Indonesia yang penuh darah. Bayangin aja, ceritanya ini membentang melintasi periode-periode paling bergejolak dalam sejarah Indonesia. Dari akhir zaman kolonial, lewat masa kemerdekaan, sampai kekacauan pasca peristiwa 1965 dengan pembantaian massal terhadap orang-orang yang dituduh komunis. Novel ini melukis sejarah, tapi dengan kuah surrealis yang bikin semuanya terasa kayak mimpi buruk. Dan kutipan dari Neni Muhyiddin ini pas banget ngejelasinnya. Luka itu adalah cerminan dari kaos, dari kekacauan, baik dalam hubungan manusia maupun dalam sejarah sebuah bangsa yang penuh pertumpahan darah. Tapi yang benar-benar bikin novel ini beda dari yang lain itu caranya Eka Kurniawan bercerita. Gayanya sama pentingnya dengan ceritanya sendiri. Dan inilah yang bikin novel ini terasa begitu segar di panggung sastra. Salah satu gaya utamanya adalah surrealisme. Gampangnya gini deh, surrealisme itu campuran antara dunia nyata dengan hal-hal yang aneh, magis, atau kayak mimpi gitu. Eka Kurniawan pakai ini buat menggambarkan sejarah Indonesia yang ya kadang-kadang emang terasa lebih aneh dari fiksi. Ini nih, contoh yang keren banget. Neni Muhyiddin nunjukin gimana hantu di dalam cerita ini bisa berarti dua hal. Hantu beneran, sekaligus hantu komunisme yang diciptakan oleh propaganda Orde Baru. Realitas dan fantasi jadi ngeblur, jadi satu. Jadi, Eka ini nggak cuma pakai satu gaya. Dia tuh kayak seorang chef handal yang ngeramui surrealisme, fantasi, humor yang jelak dan nusuk, plus fiksi sejarah jadi satu koktel sastra yang rasanya, wah bener-bener baru. Nggak heran kalau akhirnya disandingkan dengan karya-karya sastra dunia. Oke, sekarang kita udah tahu ceritanya yang kelam, latar sejarahnya yang besar, dan gayanya yang inovatif. Jadi, nggak heran kan kenapa para kritikus memujinya setinggi langit? Kita mulai dari majalah Sastra Horizon. Tegas banget mereka bilang, bukan cuma novel bagus, tapi novel berkelas dunia, titik. Bukan cuma berkelas, tapi juga luas banget cakupannya. Kayak kata Maman S. Mahayana, baca novel ini tuh kayak masuk ke sebuah dunia di mana segalanya ada. Cinta, kekerasan, sejarah, mitos, humor, tragedi, semua ada di sana. Dan bukan cuma sekedar ada loh. Seperti yang dilihat Alex Supartono, semua elemen itu ditata dengan sangat cermat. Eka Kurniawan itu nggak cuma menulis, tapi dia merangkai ulang berbagai tradisi sastra jadi sebuah mozaik yang baru dan dinamis. Dan puncaknya ya ini, inovasi. Nur Mursyidi benar-benar nekenin gimana novel ini jadi semacam dobrakan, sebuah terobosan untuk model estetika dan gaya penceritaan yang udah ada sebelumnya. Jadi, coba kita rangkumnya.
Ada tragedi keluarga yang dikutuk oleh kecantikan, ada epik sejarah bangsa yang brutal, dan semuanya diceritakan dengan gaya yang revolusioner, kayak Mimpi Demam. Pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi soal apakah novel ini hebat atau enggak, tapi mungkinkah Cantik Pituluka adalah karya yang akan mendefinisikan sastra Indonesia di abad ke-21? Waktu yang akan menjawab pastinya. Tapi fakta bahwa kita memperdebatkannya, itu sendiri udah nunjukin betapa pentingnya karya ini.